Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Tetin dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam dan IPK 3,61. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti wawancara magang di Sekolah Fitrah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri saya terkait kelebihan saya. Yakni saya merupakan orang yang teratur, rapi, disiplin, dan visioner karena memiliki intuisi dalam memilih jalan terbaik untuk menggapai tujuan serta berani menghayal masa depan. Semangat untuk berdampak sehingga saya aktif di berbagai organisasi dan sangat berminat untuk mengikuti program magang ini. Saya juga senang dengan dekorasi sebagai wujud dari pengembangan kreativitas. Saya sangat berminat dalam hal edukasi untuk memajukan dan mengembangkan diri saya dan orang lain tentunya. Serta saya orangnya sangat terbuka misalnya dalam hal pertemanan. Jika saya tidak menyukai cara teman saya berlaku kepada saya, maka saya akan to the point untuk membicarakannya, walau itu menyakitkan, karena bagi saya memendam hal yang tidak mengenakan itu sangat tidak enak dan malah akan membuat jiwa tidak bersemangat karena memiliki batas-batas tertentu yang membuat tidak bergerak secara leluasa. Selanjutnya terkait kekurangan, saya memiliki sikap yang kurang baik terhadap hal yang saya tidak minati atau sukai. Biasanya hanya akan melakukan sesuai dengan perintah tanpa melebihkan hasilnya menjadi lebih luar biasa. Saya juga masih overthinking terhadap perilaku buruk orang lain terhadap diri saya, khawatir begini dan begitu. Agak pelupa juga orangnya, makanya penting bagi saya setiap hari membuat list agenda beserta time manajemennya. Terkait kecocokan antara kelebihan kekurangan saya dengan hasil ST30 itu sesuai. Nah, untuk menjadi seorang class manager atau aktif di class manager tentu harus memiliki sikap teratur, rapi, disiplin, kreatif, dan visioner tentunya. Terkait kebiasaan membaca, hobi baca buku sudah saya miliki sejak tahun 2017 lalu. Frekuensi baca buku biasanya malam menjelang tidur atau pada siang hari. Nah, kalau jenis buku yang saya minati itu adalah motivasi Islami. Namun di samping itu saya juga menyukai terkait puisi, cerpen, dan sastra begitulah ya. Kemudian buku yang berpengaruh adalah salah satunya itu adalah buku Zero to Hero karya Solihin Abu Izzuddin. Nah, dalam buku ini dijelaskan secara rinci tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, dari situ saya sangat termotivasi untuk terus mengupgrade diri saya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, adapun buku parenting yang pernah dibaca dan poin penting yang didapat itu adalah buku ini. Mungkin ini lebih ke motivasi Islami, tapi dalamnya ada parentingnya juga. Jadi, nah, buku ini tuh berjudul Pernikahan Generasi Milenial karya Octavia De Valusia Dwi Anggraini. Nah, poin yang saya dapat salah satunya dalam buku ini adalah bahwa membangun peradaban besar dimulai dari menentukan pendamping hidup dan visi untuk berkeluarga. Lalu bagaimana pandangan saya tentang menjadi ayah dan bunda? Nah, berperan sebagai ayah dan bunda tentu tidak luput dari proses belajar untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik untuk pasangan dan anak-anak. Mengambil peran sebagai ayah berarti memutuskan untuk siap menjadi seorang leader atau imam yang hebat di mata istri dan anak-anak. Sebaliknya, mengambil peran sebagai bunda berarti memutuskan untuk siap menjadi seorang yang kuat untuk menjadi rahim peradaban. Nah, kedua peran tersebut perlu dipersiapkan sejak masa-masa singgelilah sampai puncaknya pada saat memilih pasangan. Karena keluarga yang baik tercipta bermula pada pasangan seperti apa yang kita pilih. Selanjutnya tentang pandangan saya terkait nilai keluarga. Nah, keluarga adalah wadah manusia untuk menjadi manusia secara real. Dalam keluarga tidak ada drama, yang ada adalah nyata. Hal ini penting karena yang pertama kali tahu dan paham terkait fitrah seorang manusia adalah keluarganya sendiri. Oleh karenanya, harga dari sebuah keluarga ini sangat penting dan harus terus dijaga sakinah di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana pandangan saya tentang pelecehan seksual dalam keluarga? Nah, seharusnya dalam keluarga tidak ada pelecehan seksual, karena keluarga merupakan tempat asal muasal genetik manusia.
Penting halnya terkait pendidikan dalam keluarga yang harus direncanakan, khususnya dalam hal rencana supaya anggota keluarga tidak salah memilih lingkungan di mana tempat ia akan berkecimpung. Tak bisa dipungkiri juga penyimpangan orientasi seksual tentunya dipengaruhi oleh faktor eksternal anggota keluarga, salah satunya adalah lingkungan yang tidak kondusif. Keluarga menjadi tempat pendidikan utama. Oleh karenanya, rasa sakinah dalam keluarga harus senantiasa dijaga sehingga akan mewujudkan generasi-generasi terbaik pada masanya kelak. Selanjutnya terkait pencapaian yang pernah didapat. Dalam keluarga, saya merupakan anak sulung dan cucu pertama dari kakek nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Saya berhasil masuk ke kampus ternama di Indonesia yaitu UPI. Hal tersebut merupakan pencapaian terbaik yang pernah saya alami selama hidup 21 tahun ini. Tentunya menjadi tugas besar harus menjadi kakak yang senantiasa mengayomi dan memberikan teladan yang terbaik tentunya. Dalam lingkungan, saya dikenal sebagai orang yang semangat dan totalitas untuk membuat sebuah program atau acara organisasi, sehingga saya selalu mendapatkan posisi sebagai pengurus inti atau ketua bidang. Selanjutnya terkait empati terhadap hal-hal yang tidak disukai pada lingkungan. Nah, lingkungan merupakan hal-hal yang berpengaruh besar bagi saya. Jika saya menemukan ketidaksesuaian dalam sebuah lingkungan, saya selalu terlibat dalam posisi netral. Nah, senantiasa berempati kepada kedua belah pihak dan berusaha membuat sakinah kedua belah pihak seperti sedia kala. Nah, caranya itu dengan cara yang bisa saya lakukan dengan cara-cara yang mungkin menurut mereka itu khas dari dalam diri saya. Nah, divisi yang saya pilih dalam keluarga Skol Fitrah ini adalah kelas manajer. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa itu manajemen kelas? Nah, manajemen kelas adalah seni mengatur, memposisikan, mengendalikan sebuah perkumpulan, karena kelas itu merupakan perkumpulan dari banyaknya manusia gitu ya. Nah, kemudian dinamika apa aja sih yang sering ada dalam belajar online? Sedikit yang saya tahu mungkin atau yang mungkin saya rasakan adalah rasa bosan dan keinginan untuk berkegiatan secara offline. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk menghadapi dinamika belajar online tersebut yaitu menyiapkan berbagai media pembelajaran yang menarik dan kreatif tentunya serta inovatif sehingga dapat mengembalikan rasa antusias untuk belajar secara online dan memberikan stimulus privat pendekatan secara personal terkait pentingnya belajar secara online sehingga rasa ingin berkegiatan secara offline dapat diredamkan terlebih dahulu karena mengingat suasana COVID yang saat ini masih merebak gitu ya. Kemudian pertanyaan sejauh mana saya mengupgrade diri saya khususnya dalam hal keluarga. Nah, sangat tentu saya memiliki rencana untuk mengupgrade diri selalu dan selalu. Tahun 2020, saya telah berhasil dalam upaya saya untuk meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti 59 kajian online dengan berbagai tema yang dominannya itu tentang kemuslimahan, khususnya motivasi self-development, serta beberapa tema parenting juga pernah. Dampaknya sangat terasa gitu ya. Di tahun ini saya menjadi lebih baik dan tidak terlalu baperan serta semakin bersemangat untuk terus berdampak melalui organisasi yang saya khidmati. Kemudian di tahun ini saya merencanakan untuk meningkatkan kapasitas diri saya dengan mengikuti berbagai training atau pelatihan seperti yang telah saya lakukan beberapa bulan yang lalu, yaitu Salman Spiritual Camp yang dilaksanakan oleh ITB, kemudian School of Civilization yang dilakukan oleh alumni UPI, dan saat ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan santri siap guna virtual yang diadakan oleh Darut Tauhid di bawah bimbingan A'agim. Kegiatan ini tidak bisa lewatkan. Pada bulan berikutnya, saya sudah berencana untuk mengikuti latihan Mujtahid Dakwah atau LMD sebagai tindak lanjut dari kegiatan Salman Spiritual Camp yang dilaksanakan oleh ITB. Nah, selanjutnya apa yang saya ketahui tentang sekolah based on Fitrah platform edukasi yang sangat bermanfaat tentunya tentang pentingnya menjaga fitrah manusia. Nah, platform ini berperan aktif dalam hal menyusun strategi tentang pendidikan berbasis fitrah dalam keluarga. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang 8 aspek fitrah manusia. Yang pertama adalah fitrah keimanan, bahwasannya manusia itu memiliki asal muasal terkait
kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua itu fitrah, bakat, bahwasannya manusia memiliki bakat tersendiri gitu ya, bawaan dari asal. Kemudian fitrah untuk belajar. Nah, manusia senantiasa memiliki kecenderungan untuk belajar, entah itu belajar formal maupun non-formal maupun belajar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, bahwasannya manusia memiliki fitrah untuk berkembang gitu ya, senantiasa berkembang. Walaupun itu sedikit, pasti manusia memiliki fitrah atau rasa asal dalam dirinya untuk senantiasa berkembang. Kemudian yang kelima adalah fitrah seksualitas. Ini tentu menyangkut biologis dari manusia itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah fitrah individualitas dan sosialitas gitu ya. Bahwasannya manusia itu memiliki sifat asal yang untuk menyendiri. Kadang juga mereka membutuhkan berperan sebagai makhluk sosial, yakni membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Kemudian yang ketujuh adalah fitrah estetika dan bahasa. Ya, dimana kalau berkaitan dengan estetika itu berkaitan dengan keindahan. Kalau bahasa itu bahwasannya manusia memiliki fitrah untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedelapan adalah fitrah fisik dan indera. Nah, kalau yang kedelapan ini, fitrah fisik dan indera ini maksudnya adalah fitrah untuk menjaga fisik yang telah Allah berikan kepadanya. Poin selanjutnya adalah sebesar apa kontribusi saya untuk Sekolah Fitrah. Nah, kontribusi saya terhadap Sekolah Fitrah setara atau sebanding dengan kontribusi saya terhadap organisasi-organisasi yang saat ini sedang saya khidmati. Insya Allah, ketika saya lolos nanti di Sekolah Fitrah untuk magang, selama 6 bulan saya akan berkhidmat penuh. Karena Sekolah Fitrah merupakan platform yang insya Allah akan membantu saya untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Terlebih Sekolah Fitrah merupakan platform tentang edukasi dalam keluarga, sehingga dapat menjadi bekal saya nanti ketika akan berkeluarga, dan tentunya bekal saya untuk saat ini, sehingga saya dapat menjadi seorang anak yang berperan baik dalam keluarga. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.